Shalom Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya di dalam Tuhan ada pengharapan, ada sukacita yang baru di dalam Dia. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya hal-hal yang baru akan terjadi terus-menerus dalam hidup kami. Kami semakin paham, kami semakin mengerti janji Allah dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami semakin bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap menikmati hadirat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap doa permohonan kami, bahkan nyanyian kami manis Engkau dengar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesusku yang baik. Oh, dengan hening, bahkan dengan berdoa datanglah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari katakan kepada Tuhan Yesus. Biarlah manis Tuhan dengar setiap doa kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Mari angkat kedua tanganmu setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
manis Kau dengar setiap doa penyembahan pujian kami Tuhan. Setiap perilaku kami manis Engkau pandang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Mari renungkan di hadapan Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh Tuhan, dalam manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan tepuk tangan terdahsyat, tepuk tangan kemegahan bagi Allah kita. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Dalam manis Kau dengar penyembahan kami, penyembahan dari hati kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, mari datanglah kepada Tuhan. Sembah Dia dan agungkan nama Yesus, tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Mari datanglah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau. I worship you Jesus. Oh, haleluya, haleluya. Yesus baik, Yesus dahsyat, Yesus Kau luar biasa. Begitu indah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Dalam setiap hari lewat perilaku perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur, syukur Tuhan.
lebih dalam lagi menyembah Kau. Lebih dalam lagi kami datang menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Datanglah Kau Tuhan, hampiri kami. Hampiri umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Biar kami tinggal tenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Kau luar biasa. Yesus Kau baik. Yesus Kau dahsyat. Haleluya. Bela Tuhan. Kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Biarlah hidup kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan serentak sekali lagi berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Nikmati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memuji Tuhan, menari dan melompat bagi Allah kita, bersama-sama kita katakan amin. Bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Kita terima pemulihan dan kuasa dari Tuhan. Amin. Sebelumnya, dengan hormat saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau ekspresikan bahwa Tuhan hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Mari kita menari bagi Allah kita. Menari sesuai dengan suku kita masing-masing. Amin. Haleluya. Yuk mari katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Yuk berlari bersama-sama di hadapan Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yuk kita semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita, amin. Kita berlari pada tujuan kita, yaitu Yesus. Yuk kita semuanya menari sesuai dengan suku kita masing-masing. Mari katakan kepada Tuhan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, oh, oh. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya,
terjadi atas tempat ini, amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Kami menerima kuasa dari surga. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai anak-anak muda. Tuhan akan memakai hamba-hamba-Mu yang hadir pada saat ini. Mari kita berlari kepada tujuan kita, yaitu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yuk kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Lebih semangat lagi. Yuk katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya, berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Saya percaya kita bersuka cita dalam Tuhan, amin. Yang bersuka cita saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kembali saudaraku, tundukkan hatimu. Kita mau mendengarkan sabda dan firman Allah. Biarlah firman itu bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Selalu mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bersyukurlah dalam kondisi situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Yes Lord. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu Tuhan? Hanya ucapan syukurlah yang kami berikan kepada Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang ku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Mari datanglah kepada Tuhan.
dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami selalu mengucap syukur di dalam Engkau Tuhan. Umat yang Tuhan kasihi, apapun yang kita alami, kita harus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari yang baik. Saya percaya setiap Jumat bersuka cita pada hari ini. Dan sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Boleh kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih. Roh Kudus, kami butuh firman-Mu, kami butuh suara-Mu. Dan kami tahu bahwa kami gak mungkin mampu memahami firman-Mu kalau Engkau tidak memberikan pewahyuan kepada kami. So Tuhan berbicaralah, Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Dan biar hari ini kami diberkati, kami menyadari pentingnya kami untuk hidup dalam komunitas. Di dalam nama Yesus, bagi setiap kita yang percaya dan siap, sama-sama katakan, amin. Dan hari ini saya mendapatkan tema tentang Stronger Together. Nah, dalam Stronger Together pada hari ini, kenapa saya ingin bahas tentang ikat janji, tentang covenant. Karena kalau ngomongin Stronger Together, saya rasa kalau ngomongin di luar gereja sebagai manusia biasa, kita semua bisa membangun sebuah hubungan. Kita semua bisa membangun sebuah ikatan ya, komunitas. Tapi kalau dalam Kristus, kita percaya bahwa kita punya sebuah ikat janji. Sebuah hubungan yang gak sekedar together, tapi benar-benar diikat dalam sebuah ikatan yang kuat. Nah, belajar dari pohon ini ya, sequoia ya, redwood. Saya belajar, saya melihat bahwa wow, saya dulu SD kemana aja gak pernah belajar tentang pohon ini. Saya lihat ini pohon yang luar biasa, ternyata cukup fenomenal. Dan dikatakan bahwa pohon ini hidup berdampingan. Dan yang menarik,
bahwa pohon ini bukan hanya berdampingan, tetapi sistem akar saling terjalin. Jadi sistem akarnya saling terjalin mengikat dengan akar pohon lain. Jadi mereka nggak sekedar bersama, tapi mereka mengikat. Ya, mereka bertumbuh bukan bertumbuh sendiri, bertumbuh bersama, saling menjaga. Dan yang menarik juga, mereka butuh api untuk berkembang biak. Mereka butuh panas api untuk membuka organ agar biji bisa membuntakan, agar biji bisa dibuntakan. Nah, kenapa covenant ini saya harus hubungan dengan api? Karena kalau kita memiliki hubungan yang dekat, ikat janji, pasti ada konflik. Justru konflik menandakan bahwa kita sedang bersatu. Ya, dalam hubungan Tuhan gak sekedar pengen kita bersama, sama kayak pernikahan. Pernikahan bukan tentang menjadi sama, tapi tentang menjadi satu. Makanya di sini ada banyak perbedaan yang perlu disatukan. Nah, ini kalau kita mau ngomongin covenant community. Ya, kita adalah komunitas covenant yang diikat ya dengan sebuah ikatan yang kuat untuk bisa bertumbuh bersama. Coba kalau kita lihat ya, Yesus datang untuk menawarkan sebuah hubungan covenant. Bukan sekedar friendship, bukan sekedar family, tetapi covenant. Dan covenant yang Tuhan buat is very mahal. Ya, sangat pricey. Kita lihat Yesus, dia harus mati di kayu salib. Dia harus menjadi manusia so we can relate to him, supaya kita bisa relate sama dia. Dia harus menanggung semua apa yang kita alami. Dia merasakan, dia imam besar yang turut merasakan. Why? Karena dia mau terhubung sama kita. Dan ini menjadi make sense untuk kita hidup seperti dia, karena dia pernah hidup sebagai kita. Ya. Dan dia rela sampai ditinggalin, disakiti, dikecewakan demi sebuah covenant. Makanya covenant itu mahal. Banyak orang gak mau, karena orang maunya yang murah, hubungan murahan. Ya. Nah, ini hubungan yang murah, bukan covenant tapi convenient. Hubungan yang mudah, agreeable. Selama agree, let's walk together. Selama acceptable, let's walk together. Selama beneficial, kalau menguntungkan boleh jalan, kalau sudah gak menguntungkan sudah kita pisah. Atau comfortable, atau suitable. Selama cocok sama saya, ya udah deh jalan. Kalau enggak, kita nggak usah jalan bareng. Cocok, saudara. Kalau ngomongin cocok, Yesus sama kita apa cocoknya? Satu yang sempurna, satu yang hina. Tapi dia bisa rela menjadi seperti kita, so we can connect with him, supaya kita bisa terhubung dengan dia, bahkan menjadi seperti dia. Saudara, apakah kita orang-orang covenant? Atau kita orang-orang convenient? Dan biasanya manusia hanya berhubungan pada level convenient relationship. Hubungan yang memang paling mentok sebatas consumer. Selama itu menguntungkan buat saya, selama nyaman, ya saya mau berhubungan. Ya, no intention of commitment. Atau bahkan memang ini sebuah hubungan yang tidak didesain to grow. Jadi kalau kita mau ngomongin stronger together, kita bertumbuh bersama, saudara nggak bisa hidup dalam hubungan dalam level sekedar convenient. Tapi harus hubungan yang covenant. Saudara menggunakan segala cara dengan api yang membakar, tidak nyaman. Tapi saudara mau untuk bisa menjadi satu, untuk bertumbuh bersama. Tapi sedangkan covenant relationship is the idea of God. Ini idenya Tuhan yang dasarnya adalah kasih tanpa syarat. Nah, kalau kita mau bahas tentang covenant punya definisi ini seperti ini. A binding agreement that requires death. Mengerikan, ya. Banyak orang pengen nikah. Mereka lupa nikah sama dengan bunuh diri. Ya, mereka pikir nikah adalah supaya bahagia. Salah, saudara. Ya. Nikah adalah supaya kita belajar mati akan diri kita sendiri. So we can apa? Meneruskan kepada generasi seterusnya. Nah, sama juga itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa beginilah ya rahasia yang besar antara suami dan istri, yaitu antara Kristus dan jemaat. Dan sebagaimana Kristus mengasihi kita, dia juga pengen kita mengasihi satu sama lain. Dan ini membutuhkan yang namanya covenant relationship. A binding agreement, sebuah perjanjian, ikat janji yang membutuhkan kematian.
Saya suka sekali saudara ayat dari Yohanes 12 ya. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Kita percaya bahwa kita pengen stronger together ya. Kita pengen juga dibangun bersama menjadi lebih kuat. Tapi sebelum kita mau untuk bertumbuh bersama, kita harus mati bersama. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang mati. Ya, kita belajar mati supaya kita bisa hidup. Karena kalau kita yang hidup, saya nggak bilang Kristus mati, tapi dia tidak akan membangun rumahnya. Ya, saya teringat Wahyu 3 ayat 20. Di situ Yesus mengetuk pintu. Artinya apa? Yesus di luar rumah, kita sibuk di dalam rumah, meeting, rapat program. Yesusnya di luar. Padahal kalau kita izinkan Yesus di dalam dan membangun rumahnya, wow! Upon this rock I will build my church. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan pintu alam maut tidak bisa menguasainya. Artinya ketika kita membangun sebuah hubungan dengan dasar covenant, di situ gereja akan terbangun. Ya. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kita lihat proses biji ini ketika dia ditanamkan ya. Minggu lalu saudara sudah belajar tentang ditanam. Dan hari ini kita belajar tentang stronger together. Dimana ketika ditanam dia terpecah. Ya, kalau lihat pohon sekoya tadi, dia harus dibakar oleh api. Mengalami rasa tersinggung, rasa nggak diperhatiin, rasa tidak dilayani, itu semua perasaan yang kita miliki sebagai satu komunitas. Tetapi kita memilih untuk stay bersama karena kita ingin bertumbuh dalam hubungan ikat janji. Dan ketika biji itu mati, dia berubah, ya, dia berbuah dan akhirnya menghasilkan banyak buah. Kalau kita lihat prosesnya, biji itu terpecah, saudara. Ada breakthrough di dalam. Ya, ada sebuah hal karena tekanan. Ya, kalau kita belajar dari psikiatris ya, dia terbakar sampai itu ada organ yang tebal. Organ tebal itu terpecah sampai biji itu keluar. Dan akhirnya berbuah. Artinya, saudara, kalau kita mau bertumbuh bersama, kita harus mengizinkan orang lain melatih kita untuk mati. To die on ourselves. Supaya Kristus bisa hidup. Dan saya sudah berkali-kali, saudara, ya, mati. Karena seringkali saya hidup. Ego saya hidup. Ya, kesombongan saya hidup. Kepentingan saya hidup. Agenda saya hidup. Itu bisa muncul sewaktu-waktu, saudara. Tapi bersyukur ketika kita memutuskan buat hidup bersama, bergandengan tangan, untuk tetap stay ya dalam komunitas tersebut, dalam keluarga ini. Akhirnya saya mengizinkan setiap orang di sekitar saya untuk membuat saya mati. But it's good. Kenapa? Karena ketika saya mati, di situ Kristus hidup. Itu kenapa stronger together bicara tentang kita ditanam dalam sebuah ya tanah dan kita mengikat satu sama lain dan kita terpecahkan. Biji itu yang tadinya satu dia mati dan akhirnya menghasilkan banyak buah. Bukan hal yang mudah, tetapi ini akan menghasilkan banyak buah-buah Kristus. Nah, saudara, saya mencoba untuk memberikan beberapa langkah bagaimana supaya kita bisa mati, ya, untuk kita bisa stronger together dalam ikatan covenant atau ikat janji. Yang pertama, belajar membuka diri. Saudara, jujur membuka diri ini membutuhkan kematian, saudara. Dulu saya berpikir dengan saya menunjukkan kekuatan saya itu akan menghasilkan setiap anak-anak didik yang akan semakin kuat. Ternyata tidak. Semakin kita berusaha kuat, kita hanya akan menciptakan satu pengikut yang berusaha terlihat kuat. Tapi Alkitab mengatakan justru dalam kelemahan kuasanya sempurna. Banyak cerita dalam Alkitab, saudara.
ketika Yesus datang kepada perempuan Samaria. Di situ perempuan Samaria punya banyak sekali topeng demi topeng ketertutupannya. Karena dia merasa tidak layak. Banyak sekali masa lalunya yang gak bisa dibanggakan sehingga dia harus hidup menyendiri. Tapi di situ Yesus harus bertemu dengan dia. Sampai satu waktu dia bertanya, engkau mau minum ini? Engkau haus? Iya. Dia tanya, di manakah suamimu? Apa hubungannya haus sama di mana suami? Saya percaya hidup dalam kepalsuan menghasilkan sebuah kehausan yang mendalam. Itu kenapa Yesus pengen untuk memberikan air kehidupan. Tetapi syaratnya perempuan ini harus membuka diri. Makanya Yesus mengekspos. Dan dikatakan, betul katamu, engkau gak punya suami. Karena yang 5 belakangan, ya, engkau sudah menikah 5 kali dan berpisah. Dan yang sekarang bukanlah suamimu. Dan dia baru mengatakan, betul engkau ternyata seorang nabi. Dan saya percaya saudara bahwa culture membuka diri itu penting untuk membuat kita belajar mati. Bahkan Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosa, saling ya. Jadi ini bicara juga tentang pemimpin, bukan hanya jemaat mengaku kepada pemimpin. Aku rasa pemimpin juga harus mengaku kepada jemaat, or sesama pemimpin. Bagaimana kita mengakui kelemahan kita, ya. Hendaklah satu sama lain saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kamu akan sembuh. Yang kedua, akui kebutuhanmu untuk ditolong. Saudara, saya nggak tahu, tapi belakangan saya mulai setuju dengan hal ini. Orang Kristen itu sangat suka untuk membantu, tapi sulit minta bantuan. Khususnya di masa pandemik ini. Apa sulitnya untuk kita mengatakan, saya butuh bantuan. Atau minimal saya butuh didoakan, saya nggak mampu, saya nggak kuat. Tetapi kita mungkin sudah terbangun mentalitas di mana kita harus lebih baik memberi daripada menerima. Tapi justru saudara, ini membuktikan bahwa kita membutuhkan satu sama lain. Untuk kita dibangun seringkali, Tuhan izinkan kita untuk menghadapi satu situasi yang mungkin stuck, mungkin berat, mungkin tidak ada jawaban, situasi tidak menentu. Dan akhirnya kita harus berkata kepada orang-orang yang mungkin kita pimpin, seseorang yang mungkin kelihatannya lebih lemah daripada kita. Dan ketika kita mengakui, di situ ada kuasa Tuhan. Saling mengaku dosa dan mendoakan, maka kamu akan sembuh. Bukan hanya mengakui dosa, tapi juga bisa mengakui kelemahan. Lalu yang T, temukan keberhargaan mereka di mata Tuhan. Saudara, ini membuat saudara pasti akan mati. Karena sangat mudah saudara untuk bisa melihat kesalahan orang lain. Sangat mudah untuk kita bisa melihat kekurangannya, kejelekannya. Tetapi butuh matanya Tuhan untuk bisa melihat yang baik di tengah-tengah semua kegagalan. Saya teringat ketika Saulus menjadi Paulus. Ya, ketika dia menjadi Saulus itu kan mereka banyak mengalami penganiayaan oleh inisiasi daripada Saulus. Lalu Saulus bertobat, ya dia berjumpa dengan Yesus, dengan berjumpa juga dengan Ananias. Satu waktu, ya ketika ada penangkapan murid-murid Tuhan Yesus, dia kabur, dia pergi, dia lari. Sampai akhirnya Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-muridnya. Saudara tahu nggak ketika dia mencoba menggabungkan kepada murid-muridnya, semua orang pada takut, semua rasul-rasul, ini bukan orang biasa. Rasul-rasul takut karena tidak percaya bahwa Saulus juga murid Yesus. Dan yang menarik ada satu kalimat begini. Tetapi Barnabas menerima dia dan mendengar kesaksian tentang Saulus dan menceritakan kepada murid-murid yang lain. Pertanyaannya, bagaimana kalau Saulus bohong? Bagaimana kalau cerita-cerita yang Saulus katakan tentang perjumpaan dengan Tuhan adalah hal yang bohong? Tetapi sama dengan namanya, Barnabas adalah son of encouragement. Anak yang suka membangun. Artinya apa? Melihat keberhargaan seseorang. Walaupun melihat kelemahannya, tapi tidak menjadikan kelemahan sebagai sesuatu yang harus diperhitungkan. Tetapi justru mengesampingkan dan mungkin membangunnya, tetapi tetap melihat keberhargaannya. Dan dia memilih untuk menerima Saulus dan menceritakan dengan semangat. Ini loh Saulus, dia bertemu dengan Kristus, dia menjadi murid-murid, bahkan dia berkhotbah dengan berani. Dan saya percaya saudara, 2 Korintus 5 ayat 19, bahwa Tuhan mendamaikan kita dengan dirinya tanpa mengingat atau memperhitungkan kesalahan.
Kesalahan aja nggak diperhitungkan, apalagi perbedaan. Saudara, Yesus tidak memperhitungkan kesalahan. Bukan berarti kesalahan nggak penting, tapi dia mati buat kesalahan kita. Saudara, apalagi perbedaan. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita sedang dituntut untuk bisa menjadi satu. Saudara, saya tahu di sini saudara punya komunitas namanya Kesan. I really encourage you guys untuk join. Karena kalau sekedar di pertemuan besar, saudara nggak bisa mati. Ya. Tapi kalau dalam pertemuan kecil, saudara mengizinkan kelemahan saudara terlihat. Saudara mengizinkan orang-orang untuk melihat saudara dari dekat. Akhirnya kejelekan saudara, kelemahan saudara, mungkin kepalsuan saudara terlihat. Dan saudara mengizinkan satu sama lain untuk belajar membuka diri, mengakui pertolongan, mengakui kebutuhan akan pertolongan, dan juga menemukan keberhargaan. Dan terakhir, ikut membangun hidup sesama. Bagaimana kita hidup bersama, bukan sekedar mau dilayani, tapi ikut mempedulikan kebutuhan satu sama lain. Sesama anggota Kesan, cari tahu apa yang bisa dibantu, apa yang bisa ditolong, dan mulai memberikan diri untuk bisa ikut membangun. Mati, ya, membuka diri, akui kebutuhanmu untuk ditolong, temukan keberhargaan mereka di mata Tuhan, dan ikut membangun hidup sesama. So saudara, we are the seed, dan ikat janji adalah tanahnya. Ketika benih itu ditanam di sebuah tanah, dia akan mati dan berbuah. We are the seed, dan ikat janji adalah tanahnya. Nah, saya melanjutkan ke poin kedua, no covenant, no maturity. Ya, nggak ada ikat janji, tidak ada kedewasaan. Coba kita buka Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Saudara, saya teringat bahwa Yesus pernah mengatakan ya melalui Paulus bahwa di dalam Kristus kita telah menerima segala berkat rohani di dalam surga. Tetapi seringkali berkat yang ada dalam diri kita tidak bisa termanifestasi karena sifat kita yang masih kanak-kanak. Makanya kita perlu untuk bergaul satu sama lain untuk kita bisa menjadi dewasa. Dan ternyata kedewasaan adalah salah satu tools yang terpenting untuk bisa membuat setiap karunia, berkat Tuhan itu bisa termanifest dan bisa dikelola baik dengan kita. Saya punya 4 orang anak, saudara. Banyak ya, beli di Tokopedia diskon, cashback pakai OVO ya, langsung dapat babysitter ya. Enggak, saudara. Ada usaha ya, pasti ada usaha ya. Jadi anak saya tentu yang paling besar umur 12 tahun. Ya, dia pasti bertumbuh besar, ya semakin luar biasa saya percaya. Tapi walaupun anak saya mungkin saudara, ya saya rindu untuk bisa memberi anak saya mobil. Ya, tapi tentunya untuk anak saya bisa nyetir mobil ada 2 hal yang harus dia miliki. Yang pertama SIM, yang kedua kemampuan untuk bisa nyetir. Mungkin saya dari umur 16 tahun anak saya sudah beliin mobil yang dia suka sebagai hadiah ulang tahun ke-16. Tapi saya bilang gini, nanti kalau kamu umur 17 tahun, yang pertama, kamu udah punya SIM. Yang kedua, kamu lulus kompetensi nyetir, akan dedikasi. Lalu akhirnya setelah dia menunggu penantian, wah terima kasih, berkatnya udah datang. Ya, mobilnya udah datang. Udah di depan garasi, di mana depan persis kamarnya. Jadi setiap hari dia jendela, berkat ada di situ. Ya. Akhirnya 17 tahun. Ya, 17 tahun udah poin pertama. Dia harus ngapain? Ada ujian yang dia harus alami untuk apa? Bikin SIM. Ya, dulu sih zaman saya masih nembak dulu ya, tapi sekarang udah nggak bisa. Ya. Sekarang semuanya harus dengan tertib ya. Dan ketika dilakukan, anak saya nggak mau. Maunya instan, nggak mau latihan. Akhirnya anak saya nggak bisa nyetir. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Anak saya hanya hidup bangun pagi melihat berkat di depan mata, tapi nggak pernah dialami. Bukankah itu hidup sebagai anak-anak Kristen atau orang-orang Kristen yang tidak dewasa? Berkat Tuhan seperti di genggaman tangan kita, tapi cuma bisa dilihat, nggak bisa dinikmati. Ya, makanya dia bilang the kingdom of God is at hand. Ya, berkat Tuhan itu ada dalam jangkauan tangan kita. Tapi seringkali karena kita memilih untuk tidak dewasa melalui fasilitas tadi hubungan ikat janji, ya akhirnya kita nggak bisa mengalami, saudara. Saya berdoa untuk, ayo, mari kita beranikan diri untuk memiliki hubungan covenant, untuk melatih kita punya kedewasaan. Besi menajamkan besi.
ya persekutuan membuat kita semakin dewasa. Ya, lalu poin terakhir saudara, covenant adalah hubungan yang didasari oleh kasih tanpa syarat dan komitmen untuk memberikannya selalu, seperti Yesus selalu memberikannya kepada kita. Saudara, masalahnya orang-orang kita bangun hubungannya, gak semuanya sempurna, bahkan gak ada yang sempurna. Mereka punya yang namanya kelemahan, yang kita tadi belajar ya, ketika kita membuka diri, kita melihat satu sama lain punya kelemahan. Dan kalau gak ada kelemahan, kalau gak ada kekurangan, kita gak bisa belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi. Saya punya anak rohani saudara, di mana menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Tahun 2018, saya lagi khotbah di sebuah gereja, lalu saya bersaksi ya sambil berkhotbah. Lalu setelah saya selesai berkhotbah, tiba-tiba anak ini datang. Ternyata anak ini adalah seorang anak yang gak pernah mau datang ibadah, jadi dia ikut di luar. Kebetulan di luar ada toko, sebuah toko ya. Jadi temennya kebetulan ada di situ dalam ibadah, menyaksikan saya berkhotbah, dan dia di luar, ya di sebuah store. Lalu di tengah-tengah khotbah mau selesai, dia dihubungi oleh temannya yang di dalam gereja. Lu masuk sekarang, ini yang khotbah rusaknya kayak lu dulu, gitu kan. Emang kalau ngomongin rusak paling gampang kita disebut ya. Akhirnya dia datang setelah selesai ibadah dan ngomong gini, "Bang, boleh nggak abang untuk khotbah lagi?" Gue bilang, "Lah, ini 2 kali nih khotbah nih, 1 orang sendiri." Tapi saya melihat kayak dari matanya, memang mata-mata, istilahnya kita menggunakan bahasa mata moker ya, mata pemakai narkoba, tapi punya kerinduan. Akhirnya saya berkhotbah lagi, sendirian. Saya ceritakan, saya bersaksi, dan dia nangis di dalam gereja. Habis itu dia bilang, "Bang, gak enak bang, nangis bang, boleh gak ngomong di depan?" Saya bawa ke depan, saya ngobrol lagi, akhirnya dia mengaku di situ. "Bang, diambil dompetnya, dibuka, sampai hari ini bang, saya masih ganja gorila." Hari itu ganja gorila ikut ibadah saudara. Benar-benar ada ganja gorila di dalam sebuah gereja. Jujur ketika saya melihat, saya merasakan saya melihat saya beberapa tahun lalu. Mungkin hari ini saya diizinkan khotbah di sini karena saudara melihat saya sekarang. It's very easy for people that admire people that already change. Mungkin gampang untuk saya bisa minta bantuan sama Pastor Tommy, saya minta bantuan sama mungkin orang-orang yang sudah dewasa. It's very easy to see them, ya. Tapi saudara bisa nggak melihat mereka 20 tahun lalu dengan kacamata yang sekarang? Nah jujur saya melihat waktu itu salah satu anak ini, saya langsung, padahal bukan dari jemaat kami. Tapi hari itu saya merasa ada sebuah hati yang hancur. Dan saya langsung bilang gini, namanya Andrew, besok lu ke rumah gua. Beneran besok dia datang ke rumah, nginep seminggu tuh. Di situ saya mentoring, saya bangun hubungan. Akhirnya dari situ dia mulai berubah, ya. Mulai banyak tanya, "Bang, boleh nggak sih bang masih ngerokok? Boleh nggak sih narkoba?" Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya bilang, terserah pokoknya lu ikutin apa yang gue omongin. Kita renungin firman bersama-sama, lalu lu jangkau temen lu. Ya udah dia mulai jangkau temennya, dan luar biasa saudara. 2 tahun itu bertumbuh sampai dia punya 4 keturunan dalam waktu 2 tahun. Nah, akhirnya komsel ini menjadi komsel yang kita namanya bengkel. Anak-anak remaja usia 16, 17, 18. Begitu meledak karena yang paling nakal bertobat. Ya, dan akhirnya anak-anak yang lain yang semi-semi nakal gitu, mulai pada ikut. Nah, tapi di tahun kedua dia harus pindah keluar kota. Dan jujur saya ngerasa kayak, Tuhan, aduh ini lagi on fire-nya Tuhan, kenapa dia harus keluar kota? Dan puji Tuhan masuk kuliah yang bagus waktu itu. Dan saya akhirnya bilang, yaudah kita bangun hubungan jarak jauh ya. Tapi nggak bisa dipungkiri hubungan kami agak ya ada jarak lah. Nah satu waktu saya memang melihat pertumbuhannya mulai menurun ya. Mungkin karena tidak ada mentor, saya mencoba untuk menghubungkan dia dengan mentor-mentor di sana. Karena saya bilang penting namanya komunitas. Jadi cari komunitas itu, cari di mana untuk bersekutu, untuk bisa sharing terbuka, didoain, di mentor dan sebagainya. Nah akhirnya di saat itu tahun lalu ya, saya sedang berkhotbah di sebuah gereja di luar kota. Dan saya sedang mempersiapkan materi tentang komunitas. Yang mungkin saudara kenal dengan kesan, pentingnya komunitas.
Dan ketika saya lagi mempersiapkan materi, saya sedang menaruh materi kesaksiannya anak ini. Saya sedang taruh dengan kesaksiannya. Tiba-tiba saya ditelepon. Bang, gua ketangkep. Mending ketangkep mantan, masih mending ya. Ini ketangkep polisi. Tangkep polisi. Saudara bayangin, anak yang saya banggakan, saya bangun. Dan dia pemimpin dari sebuah komunitas. Jatuh lagi ke narkoba dan ditangkap. Jujur hari itu, saya nggak tahu mau ngomong apa. Tapi saya bilang, bro, gue lagi mau khotbah. Nanti gue telepon lagi ya. Akhirnya aku konekin kepada teman-teman. Nah ini pentingnya ya, tubuh Kristus. Saya hubungin beberapa pastor di Semarang dan puji Tuhan dibantu langsung. Tapi jujur materinya saya hapus, saudara. Dalam hati saya, aduh nggak layak banget nih. Saya hapus. Nah saya merenung, saya berdoa. Saudara tahu nggak? Beberapa lama kemudian Roh Kudus tegur saya di hati saya. Dia cuma ngomong gini di hati saya. Radit, ceritanya dia, ya. His story is my story. Dia cuma bilang, Radit, kisahnya dia dengan saya adalah kisah saya. Jangan dihapus. Nah jujur saudara, kadang-kadang kita melihat kesalahan satu orang di satu waktu. Kita langsung melupakan perjalanannya semua dengan Tuhan. Seperti saya langsung delete. Saya pikir ini bukan cerita bagus. Tapi Tuhan tegur saya dengan mengatakan ceritanya dia dengan saya adalah cerita saya. Nah Tuhan kayak mau ngomong sama saya, kamu masih mau berdiri gak buat orang ini? Yang mungkin seperti kayak Yudas atau seperti Petrus. Akhirnya saya langsung restore slide-nya, saya taruh lagi dan saya ceritakan di conference. Dan saya bilang dengan kesaksian yang sama, tapi di akhir saya minta jemaat mendoakan. Saudara, saya ingin minta doanya karena baru tadi saya ditelepon bahwa anak saya yang hari ini, yang saya ceritakan dengan bangga, baru terlibat kasus. Dan akhirnya saya gunakan final statement. Maukah kita berdiri sama orang yang sudah gak berdiri? Nah ini kita bisa temukan dalam covenant. Mau gak kita tetap berdiri buat seseorang ketika ekspektasi kita sama orang tersebut sudah gak ada? Tapi bukankah Yesus begitu sama dengan kita? Sampai hari ini saya pun gak berani mengatakan bahwa saya setia 100%. Saya pun mempertanyakan saya punya kesetiaan. Saya masih marah, saya masih curiga, saya masih komplain, kadang saya khawatir. I'm not really faithful. Tetapi kenapa saya ada hari ini? Karena saya terus merenungkan kesetiaan Tuhan di hidup saya. Dan itu yang memampukan saya untuk melihat segala sesuatu dari kacamatanya. Dan saya berdoa saudara, saya yakin mungkin di kesan dalam divisi teman-teman Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang memang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi. Tapi kita mau belajar dari Tuhan kita yang dahsyat. Bahwa Dia yang menciptakan kita setia. Tetapi kita yang gak setia, malah Dia yang mati buat kita. Kalau Yesus mau melakukannya buat kita, mau gak kita untuk berdiri dengan cinta yang sama buat sesama kita? Dan saya berdoa supaya betul-betul saudara tertanam banget dalam gereja ini, khususnya melalui kesan, dan mulai belajar terbuka. Mulai belajar kalau saudara ada yang nyebelin ini ya, coba tanya Tuhan, Tuhan bagaimana engkau melihat dia? Dan coba bangun kelemahannya, sementara kita fokus sama kekuatannya. Supaya kita bisa menerapkan, ya, di mana kita mati, habis itu kita menjadi dewasa, dan juga kita bisa melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan yang penuh kasih. Kalau ini kita lakukan, saya percaya dari komunitas yang kecil mungkin akan menghasilkan orang-orang dengan hati yang besar. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa kami butuh satu sama lain untuk bisa bertumbuh bersama dengan ikat janji. Di mana dengan ikat janji ini kami bisa belajar mati bagi satu sama lain supaya Kristus itu hidup dari hidup kami. Dan kami belajar untuk menjadi dewasa melalui hubungan ikat janji. Besi menajamkan besi, ya manusia menajamkan sesamanya. Dan juga kami bisa belajar cinta kasih-Mu yang tidak melihat satu sama lain dari kelemahannya. Tapi justru believe the best in others. Belajar untuk bisa menerima kelemahannya, membangun kelemahannya, dan melihat mereka sebagaimana Kristus melihat.
Karena love is the perfect bond of unity. Kasih adalah ikatan yang sempurna yang menyatukan. Aku berdoa Tuhan, biar dari gereja ini, dari setiap kesan yang ada yang sedang dikerjakan melalui gereja ini Tuhan, bisa menghasilkan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mahal, covenant people, bukan sekedar convenient people, orang-orang yang benar-benar hidup menyatakan kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus, bagi setiap yang percaya, sama-sama kita katakan amin. God bless you. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, persembahan langsung diantarkan ke depan. Beberapa pengumuman bagi kita. Yang pertama, ibadah kita masih tetap kita adakan secara virtual. Silakan informasikan kepada teman-teman yang lain. Pastikan semua kursi yang sudah kita sediakan, saudara, harus terpenuhi dengan jiwa-jiwa. Kan sudah ada pembatasan, ruangan sudah dibatasi, masakan kursi yang sangat terbatas pun tidak bisa kita kerja keras untuk mengarahkan orang, saudara, untuk boleh hadir dalam ibadah kita. Saya berharap tidak ada yang berpangku tangan. Ayo, lakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Maka saya berharap semua pelayan bergerak, bahkan jemaat juga tetap boleh dukung untuk bisa mengarahkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah. Ibadah kita adakan setiap hari Minggu jam 10 pagi, baik yang ada di Sungawe, bahkan juga yang ada di Johor. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap semua jemaat juga dan pelayan tetap mengikuti SOP, tetap menjaga jarak, tetap juga saudaraku untuk taat kepada peraturan-peraturan protokol kesehatan yang ada, supaya kita bisa menjadi saksi dan menjadi berkat. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan dan jemaat yang setia memberikan persembahan, baik ucapan syukur, persepuluhan, bahkan persembahan mingguan. Kiranya apa yang saudara berikan semua untuk kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Demikian beberapa pengumuman bagi kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di minggu depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tadakan kedua tanganmu, pulanglah dan bawalah berkatnya dengan iman. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.